Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa di dalam video singkat ini. Dan saya percaya video ini akan menjadi berkat. Meskipun video ini bertujuan sebagai tugas dari ujian tengah semester dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Tetapi saya percaya rekaman ini juga, video ini mempelajari dan memberitahukan buat kita semua bahwasannya kita belajar dari satu buku yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Walter Kaiser. Dia mencatat buku dalam Teologi Perjanjian Lama. Bukunya cukup menarik dan ada beberapa poin-poin yang membahas mengenai pengantar kepada janji Allah pada saat zaman sebelum para bapak leluhur. Ada banyak yang dibahas di dalam buku yang ditulis oleh Walter Kaiser. Di sana kita dapat mengetahui bagaimana awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian tentang berkat kepada bapak-bapak leluhur, seperti kepada Abraham, Nuh, dan kepada keturunannya. Dan banyak sekali wawasan yang dibukakan oleh Walter Kaiser, dan banyak pemahaman-pemahaman yang bisa kita dapat sehingga wawasan tentang kejadian-kejadian yang ada ditulis di dalam Alkitab dan latar belakang daripada semua kejadian-kejadian pada era Perjanjian Lama, Walter Kaiser menuliskan dan membukakan satu pembelajaran yang sangat baik. Dan ada banyak kaitan-kaitan mengenai penciptaan manusia, mengenai awal kejatuhan manusia. Itu semuanya terangkum di dalam buku yang ditulis oleh Walter Kaiser di dalam Teologi Perjanjian Lama. Nah, saya percaya tujuan daripada buku yang ditulis oleh Walter Kaiser itu memberikan satu pemahaman yang baik sebagai kita seorang teolog, bagaimana supaya kita tidak sesat berpikir, tetapi kita berpikir dengan mengkaji konteks bahasa yang dituliskan oleh Alkitab itu sendiri. Dan biarlah video ini menjadi berkat dan satu wawasan yang baru sebagai kita seorang akademis dan buat kita para hamba-hamba Tuhan. Baik, langsung saja. Dari ringkasan yang saya catat di dalam buku Walter Kaiser tentang Teologi Perjanjian Lama, di dalam pengantar kepada janji Allah pada saat zaman sebelum para bapak leluhur, dapat didapatkan ada satu catatan yang sangat banyak, dan bagi saya pribadi itu menambahkan wawasan secara akademis bagaimana asal muasal atau latar belakang dari kejadian-kejadian yang dialami oleh bapak-bapak leluhur seperti Abraham, kemudian janji-janji Allah kepada Abraham, bahkan pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itu semua dijelaskan. Tetapi pada ringkasan video kali ini itu hanya meringkas daripada bagian 5 dan bagian ke-6. Saya mendapatkan ada satu teks daripada kitab Kejadian, daripada pokok-pokok pembahasan yang terjadi di dalam kitab Kejadian yang dibahas oleh Walter Kaiser. Kalau memperhatikan dari buku-buku
dan isi yang ditulis oleh Walter Kaiser maksud saya, itu semua membahas tentang teologi perjanjian lama. Satu contoh, ada satu kisah yang dibahas mengenai pernyataan janji Allah untuk memberkati seluruh makhluk ciptaan di dalam permulaan narasi tentang masa sebelum para bapak leluhur. Itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 22 dan 28. Nah, pada pokok-pokok yang strategis sepanjang jalan narasi ini dan pada kesimpulannya, maka tema, kemudian kesatuan dan batas-batas teologi dari Kejadian 1 sampai 11 itu sudah pasti. Kemudian tujuan Allah untuk sejarah, meskipun ditandai dengan penyisipan firman-Nya pada masa-masa penting yang kritis, ditentang dengan penolakan manusia secara terus-menerus terhadap berkat-berkat ilahi tersebut di dalam bidang keluarga. Nah, ini dikupas dituliskan di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Lalu dibahas tentang prestasi-prestasi kultural dalam Kejadian 17 sampai Kejadian 24. Kemudian doktrin tentang pekerjaan itu di dalam Kejadian 2 ayat 15. Perkembangan daripada bangsa manusia mulai daripada Kejadian 5, kemudian Kejadian 10, lalu Kejadian 11 ayat 10 sampai 32. Dan khususnya juga dinyatakan untuk bagaimana pesan itu tujuan Allah untuk sejarah, untuk juga negara. Itu bisa dilihat di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 6. Nah, poin yang pertama yang dituliskan oleh Walter Kaiser itu tentang kegagalan manusia. Maksudnya apa? Itu sejarah tentang bagaimana awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Lalu yang kedua tentang air bah. Bagaimana Allah mendatangkan air bah dan memusnahkan seluruh umat manusia. Yang kita tahu itu kejadian daripada Nuh. Lalu tentang perserakan. Nah, Walter Kaiser itu menceritakan bagaimana tentang kegagalan manusia, tentang sejarah yang Alkitab tulis tentang kegagalan manusia. Seperti di dalam Kejadian 3, Walter Kaiser membahas bahwasannya kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, bagaimana ular yaitu iblis yang menghasut Hawa sehingga memakan buah pengetahuan yang baik dan yang salah. Lalu kemudian mengenai air bah di dalam Kejadian 6 sampai kepada Kejadian 8. Bagaimana 40 hari, 40 malam hujan turun dan memusnahkan semua umat-umat manusia. Dan ini membuat sejarah baru bahwasanya pernah terjadi air bah yang menghanguskan, yang menghancurkan generasi banyak manusia pada waktu masa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ini tentu hal yang paling menarik dan membuka wawasan. Ketika membaca ringkasan-ringkasan dan penjabaran-penjabaran yang ditulis oleh Walter Kaiser, saya mengerti bahwasannya mengapa Allah menciptakan sejarah dan Alkitab menuliskan sejarah. Bagaimana proses-proses yang pernah terjadi di muka bumi ini mengenai awal permulaan adanya manusia pertama, kejatuhan manusia, lalu sampai kepada satu kisah di mana dengan tanda kutip Allah seakan-akan menyesal akan ciptaannya, lalu dia menurunkan hujan
40 hari 40 malam tidak berhenti sehingga datanglah air bah. Tetapi Tuhan membuat perbedaan, seperti Tuhan membuat sesuatu generasi baru melalui seorang yang bernama Nuh. Kemudian tentang di dalam Kejadian 11 tentang perserakan. Lalu Walter Kaiser juga tidak semata-mata membahas tentang kegagalan, kemudian tentang hukuman, tetapi juga Walter Kaiser membahas tentang janji Allah dan berkat Allah kepada bapak-bapak leluhur yang ada di dalam Alkitab. Seperti janji akan keturunan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kemudian janji bahwa Allah akan tinggal di kemah-kemah Sem di dalam Kejadian 9 ayat 25 sampai 27. Lalu dibahas tentang janji tentang berkat yang meliputi untuk seluruh dunia. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, yang pertama membahas tentang firman tentang penciptaan. 10 kali teks itu mengulangi pernyataan tentang permulaan. Itu bisa kita lihat bagaimana berfirmanlah Allah. Jadi kita bisa mendapatkan seperti yang dituliskan oleh Walter Kaiser, bahwasanya ada 10 kali teks yang diulangi pernyataan permulaan, yaitu apa? Berfirmanlah Allah. Itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 3, kemudian Kejadian 6, Kejadian 9, Kejadian 11, Kejadian 14, 20, 24, Kejadian 26, Kejadian 29, dan terakhir Kejadian 2 ayat 18. Nah, setiap kali teks itu menunjukkan adanya ciptaan pengantara. Nah, apa kira-kira ciptaan pengantara? Misalnya seperti ini, di mana materi atau kekuatan alam yang ada itu bisa diberi kuasa oleh Allah untuk melakukan pekerjaan berupa melaksanakan perintah penciptaan. Contohnya seperti ini. Firman Allah berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi Allah sebagai pencipta memberikan kuasa kepada ciptaannya. Seperti itu. Itu tentang firman tentang penciptaan. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 11 tadi. Tanah itu ciptaan Allah. Tetapi Allah memberikan kuasa agar tanah itu menumbuhkan tunas muda. Yang kedua, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Ayat yang ke-20. Itu Kejadian ayat ke-20. Yang ketiga, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Itu bisa kita lihat di ayat 24. Jadi tentang mengenai penciptaan ini, Allah sebagai pencipta tetapi memberikan kuasa kepada ciptaannya untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, sesuatu tunas yang baru, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian Walter Kaiser juga membahas tentang sejarah bagaimana firman tentang berkat. Nah, bagian berkat ini diterima manusia bersama-sama dengan makhluk hidup, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-22. Namun satu bagian tambahan dari berkat kita itu tampaknya jelas berasal dari anugerah untuk gambaran Allah, seperti itu. Nah, tentu saja misi ilahi ya untuk menaklukkan atau berkuasa bukanlah surat izin bagi manusia untuk menyalahgunakan. Jadi bukan berarti kita diberikan kuasa ya sebagai untuk menaklukkan semua ciptaan yang Allah ciptakan, ya dalam bahasa aslinya itu kabas, dan berkuasa atau bahasa aslinya itu radah. Tetapi kita itu bukan berarti kita itu menyalahgunakan. Nah, ini kan sesuatu hal pembelajaran yang cukup menarik. Oh, ternyata
Walter Kaiser itu dalam bukunya menjelaskan bahwasannya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tetapi Allah dengan begitu kasihnya, dia memberikan kuasa, memberikan kepada kita sesuatu apa? Sesuatu hal untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, seperti itu. Lalu di situ dijelaskan dalam buku itu tentang janji Allah itu yang pertama kepada setiap kita manusia. Janji yang pertama kepada Adam dan Hawa, yaitu apa? Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Meskipun di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama, bagaimana iblis ya yang digambarkan menyerupai ular ya, mempengaruhi daripada Hawa sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah tetap memberikan kasih-Nya yang besar meskipun manusia pertama itu melakukan dosa. Tuhan tetap berjanji. Janji yang pertama yang Allah berikan kepada manusia ciptaannya itu yaitu apa? Untuk mempunyai keturunan. Sehingga ini membuat satu mindset buat saya pribadi, Allah begitu sangat mengasihi manusia dibanding dengan ciptaan yang lain, bahkan malaikat sekalipun. Walter Kaiser juga mengupas di dalam kitab Ayub bagaimana kata Allah sebagai pemberi janji ini itu diartikan dalam bahasa Ibraninya yaitu El Shaddai. Di dalam kitab Ayub, kata El Shaddai itu digunakan kira-kira 30 kali. Dimulainya di dalam Ayub 5 ayat 17. Jadi indikator-indikator yang kita temukan dalam kitab Ayub ini, itu yang pertama, kekayaan Ayub membuat dia termasuk dalam golongan pemilik ternak kaya. Jadi di dalam Ayub 1 ayat 3 dan 10 ini, kekayaan Ayub membuat dia termasuk dalam golongan pemilik ternak kaya. Jadi Allah memberikan janji, Allah El Shaddai. Yang kedua, ketika tindakannya mempersembahkan korban atas nama anak-anaknya yang telah melakukan dosa, anak-anak yang pertama, dalam Ayub 1 ayat ke-5, itu Allah menggantikan, Allah memberikan satu janji tetap kepada Ayub. Allah tetap memelihara, Allah tetap memberkati kehidupannya. Jadi indikator-indikator yang ada di dalam kitab Ayub itu mengarahkan kepada Allah itu adalah pemberi janji yang disebut El Shaddai. Lewat daripada ringkasan yang saya pelajari dari mulai bagian kelima, lalu bagaimana tentang Allah sebagai Allah El Shaddai yang memberi janji pada bagian ke-6, saya menyimpulkan bahwa apa yang ditulis oleh Walter Kaiser itu memberikan wawasan buat setiap saya pribadi, buat kita semua, bagaimana ada sebab akibat. Seperti contohnya, akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya, sebab
Hawa menggoda dan mengajak suaminya itu Adam, maka ada akibat, yaitu hukuman yang diberikan. Dijelaskan juga oleh Walter Kaiser bagaimana Hawa itu akan susah ketika melahirkan seorang anak. Akibat dosa, ya, dia menerima satu kesakitan dalam melahirkan. Adam akibat dosa ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia sebagai kepala rumah tangga akan susah mencari nafkah menghidupi keluarganya. Dia akan bersusah payah, berjerih payah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan ular pun beberapa para teolog mengatakan bahwasanya ular yang dikatakan sebagai iblis itu juga mendapatkan hukuman yang paling berat, di mana dalam kitab Kejadian berkata ular itu dia akan berjalan dengan perutnya. Dia akan menghirup debu tanah. Bahkan dia akan menjadi sasaran utama untuk diinjak-injak. Jadi saya melihat ada beberapa poin-poin yang dijelaskan oleh Walter Kaiser, bagaimana latar belakang dari setiap tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama itu mempengaruhi juga kehidupan buat manusia, bahkan khususnya buat bangsa sampai pada masa ini. Jadi akhir kata, saya berkata buku daripada Walter Kaiser ini banyak membuka satu pengetahuan yang besar, khususnya latar belakang sejarah dari mulai zaman-zaman Bapak leluhur yang ada di Alkitab. Demikian video singkat membahas ringkasan-ringkasan yang saya tulis dari buku yang saya baca, Teologi Perjanjian Lama karya Walter Kaiser. Kiranya kita semua diberkati Tuhan, terus tetap belajar dan suka membaca firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah kering dan tidak pernah layu daunnya. Artinya banyak pengwahyuan, banyak hal-hal rahasia yang Tuhan singkapkan melalui firman Allah. Dan apa saja yang dilakukan olehnya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ringkasan yang terlewat atau ada beberapa kata-kata dari ringkasan yang tidak tepat. Saya minta maaf, dan biarlah semuanya akan menjadi pembelajaran yang baik ke depannya. Tuhan Yesus memberkati.